Salam bagi kita semuanya. Selamat malam bagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang pada saat ini sedang melakukan ibadah passion, baik yang di rumah maupun di mana saja berada. Pada malam ini kita telah memasuki malam passion yang ketiga. Kita bersyukur bahwa kita masih memperoleh kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita, dan kita yakini bahwa semuanya itu Tuhan yang memberikan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau yang telah mengasihi kehidupan kami hingga pada sampai saat ini. Kami akan mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan dapat kami renungkan dan kami bisa jadikan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah passion malam ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-30. Mari kita membaca di dalam rumah kita masing-masing. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seseorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkan." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkan." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Kasih sejati sabar menanggung segala sesuatu. Itulah yang menjadi sebuah tema kita pada malam ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering diperhadapkan dengan orang-orang dengan sifat dan penampilan yang berbeda-beda. Ada orang yang berwajah rupawan, tampan, bersih, dan lain sebagainya.
yang kata-katanya sangat lembut, bahkan penampilannya sangat menawan sekali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi hatinya penuh dengan duri. Sebaliknya Bapak Ibu saudara-saudara, ada pula manusia yang bertampang kasar, wajahnya garang, bahkan tutur katanya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengeluarkan kata-kata serampangan yang sesuka hatinya saja. Tetapi sesungguhnya dia memiliki hati yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun anehnya dalam kehidupan kita, banyak orang yang lebih memilih orang yang berpenampilan menawan. Banyak orang yang lebih memilih orang yang bertutur kata lembut daripada bersahabat dengan orang-orang yang berwajah kasar, orang-orang yang berpenampilan sembrono. Tetapi akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara, banyak orang yang tertipu dan kejam. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam nas renungan saat ini dituliskan oleh kitab atau oleh Rasul Yohanes tentang bagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas kepada Yesus. Banyak orang bertanya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus Kristus tidak mengetahui niat Yudas Iskariot itu? Jawabannya ialah Yesus tentu sudah mengetahui niat Yudas Iskariot. Dan justru karena itulah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menegur sekaligus mengingatkan Yudas untuk membatalkan niatnya. Bahkan sekaligus memberikan kesempatan kepada Yudas untuk memperbaharui persekutuan, sekaligus menjadi sahabat yang benar, menjadi murid yang benar, yang tulus untuk mengikuti Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kasih sejati senantiasa mengusahakan kebaikan bagi semua orang. Kasih sejati berusaha untuk mengusahakan kebaikan bagi semua orang. Yohanes dengan terus terang mengatakan bahwa Yudas adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang dari pundi-pundi kebenaran mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, naluri mencurinya itu membuat Yudas mencemarkan persembahan yang diberikan oleh Maria ketika Maria datang kepada Yesus dengan membasuh kaki Yesus dengan minyak narwasta. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mengetahui bagaimana hati Yudas yang begitu licik dan busuk. Yudas yang mengatakan pada saat itu, saudara-saudaraku, lebih baik minyak narwasta itu dijual
dan nilainya itu diberikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Padahal Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengetahui bagaimana liciknya, bagaimana busuknya hati Yudas. Yudas menginginkan supaya hasil penjualan minyak narwastu itu bisa dimasukkan ke perbendaharaan mereka. Lalu dari sanalah Yudas bisa mencuri atau mengambil sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun demikian, Yesus tetap mempercayai Yudas sebagaimana Yesus mempercayai murid-murid yang lain. Bahkan mungkin Bapak Ibu saudara-saudara, kepercayaan Yesus kepada Yudas melebihi daripada yang lain, sehingga tetap dipertahankan Yudas itu menjadi bendahara di dalam persekutuan Yesus dengan murid-muridnya. Disinilah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memperlihatkan sebuah praktik yang nyata dari apa yang Dia ajarkan, yaitu bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita, orang-orang yang memusuhi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa berdoa bagi mereka yang mungkin sudah berlaku tidak baik bagi kita. Bagaimana kita bisa mengusahakan kebaikan kepada orang-orang yang sudah mengecewakan kita, yang sudah berbuat jahat kepada kita. Inilah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikatakan kasih yang sejati akan mengusahakan kebaikan itu bagi semua orang, walaupun itu adalah orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih sejati itu sabar menanggung segala sesuatu. Apa yang dimaksudkan melalui poin ini? Kita melihat pengkhianatan terhadap Yesus sudah beberapa kali dilakukan oleh Yudas Iskariot. Namun Yudas tidak mengalami perubahan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi. Dalam kitab Injil Matius dan Markus, kita bisa melihat ketika Yesus menegur Yudas karena mencampuri masalah pemberian minyak yang berharga yang diberikan oleh Maria. Maka Yudas mulai mencari kesempatan untuk mengkhianati Yesus. Beberapa kali Bapak Ibu saudara-saudara, Yudas melakukan kesalahan. Dia mengambil sesuatu, mencuri uang dari kas. Dia berusaha untuk mencemarkan persembahan Maria. Bahkan yang ketiga kalinya Bapak Ibu saudara-saudara, akhirnya Yudaslah yang menyerahkan Yesus ke tangan-tangan orang Farisi hanya karena segenggam uang itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus telah mengingatkan Yudas akan hal ini. Yudas harus memilih antara kebaikan dan kejahatan, antara Kristus dan uang, antara terang dan kegelapan. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi? Yudas akhirnya memilih kegelapan itu, dan dia menyerahkan Yesus ke tangan-tangan orang-orang Yahudi. Saudara-saudaraku, dimanapun berada pada saat ini, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Yesus menunjukkan kasih sejatinya, walaupun dia tahu bahwa
Yudas akan mengkhianati. Bagaimana dengan kita? Kalau hal itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita mengetahui ada orang yang berbuat jahat, ada orang yang berusaha untuk menjerumuskan kita, ada orang yang memfitnah kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, bagaimana respon kita? Kalau hal itu terjadi, kita bisa melihat pada umumnya orang akan membalas itu dengan hal yang sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun Tuhan tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, tetapi Tuhan Yesus rela menanggung penderitaan itu sampai dia harus mati di kayu salib. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pengorbanan yang sejati. Tuhan Yesus menginginkan umat manusia, dan itu termasuk kita sebagai pengikut-pengikutnya, untuk mengikuti teladan. Kalau kita berkata, aku adalah orang Kristen, aku adalah pengikut Kristus, maka kita harus siap untuk mengikuti dan meneladani Yesus dalam kehidupan. Apa yang kita ucapkan Bapak Ibu saudara-saudara harus sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Jangan kita hanya manis di kata. Jangan kita hanya baik di penampilan, tetapi hati kita penuh dengan perbuatan jahat. Hati kita licik, hati kita busuk, sama seperti Yudas. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seandainya kita berbuat seperti itu, maka Tuhan Yesus masih tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah. Masih diberikan kesempatan kita Bapak Ibu saudara-saudara untuk mengalami pembaharuan di dalam hidup kita. Walaupun kita sering berbuat jahat, mengkhianati iman kita kepada Tuhan, namun Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk selalu tidak melakukannya. Tuhan Yesus sudah menunjukkan keteladanan yang sempurna dan sejati bagi kita manusia. Tuhan Yesus telah rela menanggung segala sesuatu demi keselamatan. Pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam kita melaksanakan ibadah pasion yang ketiga, dapatkah kita meneladani Tuhan Yesus dalam hidup? Dapatkah kita mengampuni dan memaafkan kesalahan, kejahatan, atau pengkhianatan yang dilakukan orang lain kepada kita? Inilah sebuah renungan yang boleh kita dengarkan di dalam kehidupan. Mari kita bersama-sama meneladani Yesus dengan sikap yang benar, dengan sikap yang tulus, sehingga Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita adalah murid-murid yang setia dan taat di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita dapat melakukan firman Tuhan, dapat menunjukkan kasih yang sejati pada orang-orang yang ada di sekitar kita, pada orang-orang yang mungkin telah berbuat jahat, mengkhianati, mengecewakan kehidupan kita atau hati kita.
Dan yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudara, perbuatan yang baik, perbuatan yang benar yang kita lakukan, maka Tuhan akan semakin memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan ini bisa kita bawa di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan yang baik, kami sangat bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, yang Tuhan telah mengajari kepada kami supaya kami bisa menunjukkan kasih yang sejati, kasih yang rela untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi, walaupun kami harus dikhianati, dikecewakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa kami yang di sorga, seperti Engkau yang telah dikhianati oleh murid-Mu sendiri yaitu Yudas, tetapi Engkau masih menunjukkan kasih dan mengampuni, walaupun akhirnya dia harus memilih jalan yang tidak sesuai seperti yang Engkau ingin. Bapa kami yang di sorga, telah segenap kami anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu di dalam melakukan dan menjalani masa-masa passion, kami bisa meneladani perbuatan yang Engkau sudah lakukan, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Allah yang sorga, terima kasih, diberkatilah seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan sumber kekuatan, kesehatan dan sukacita. Bahkan juga Engkau senantiasa membentengi kami dalam masa-masa kesulitan yang sedang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai kami mengakhirinya, semuanya itu menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih kita sudah dapat melaksanakan seluruh kegiatan ibadah kita pada malam ini. Saya percaya bahwa besok malam kita masih tetap setia untuk melakukan ibadah pasion kita, yaitu ibadah pasion malam yang keempat atau malam yang terakhir. Sebelum kita akan memperingati, menyaksikan dan melihat bagaimana kesengsaraan Yesus yang mati di kayu salib, biarlah kita tetap setia melakukan ibadah kita di rumah kita masing. Kami telah membagikan buletin yang akan dibagikan oleh ketua-ketua komsel, atau mungkin kita bisa membuka di WA kita sudah membagikan file, yaitu file PDF. Kita bisa buka dan biarlah itu menjadi sarana untuk bisa kita bersama-sama melakukan ibadah pasion yang keempat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.